Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka dari informasi mengenai kapal operasional milik kantor Kesyahbandaran terbakar di Pelabuhan Murhum di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi setelah ABK meninggalkan kapal dan saat itu api terlihat dari bagian belakang kapal yang langsung membesar. Kobaran api membuat panik petugas pelabuhan, sejumlah petugas damkar dan juga tim SAR gabungan ini berusaha memadamkan api dengan dibantu 5 unit mobil yang diterjunkan ke lokasi. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah mobil pribadi bermuatan gas LPG terbakar hingga ludes di Temanggung, Jawa Tengah. Ya, peristiwa ini berawal ketika mobil ini tengah dalam perjalanan pulang setelah belanja tabung gas LPG 3 kilo. Namun di tengah jalan tiba-tiba api muncul dari kabel aki. Nah, lalu menyambar deh tuh ke beberapa tabung gas yang memang sudah berada di dalam mobil. Petugas pemadam kebakaran pun akhirnya langsung meluncur ke lokasi kejadian. Setelah 1,5 jam pemadaman berlangsung, akhirnya api berhasil dijinakkan. Tapi mobil sudah hangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ratih. Sudah lama saya tidak bertemu Ratih. Habis cuti ya? Kumaha damang? Alhamdulillah Pak Gestu. Iya, bicara masalah apa tuh? Apa ya, kalau kita lihat tadi kebakaran, panas-panas gitu ya. Ada panas lagi nih di tempat lain. Iya, karena kita lagi kayaknya sedang menuju ke situasi panas seputar pilkada, Ratih. Aduh, kalau berbicara mengenai pilkada kan kemarin sudah pengambilan nomor urut, tapi diwarnai panas-panas begitu ya. Ada beberapa wilayah yang kemudian terpicu, ada ribut sedikit-sedikit, ada kemudian saling lempar segala macam. Ada di beberapa daerah tuh pemirsa tuh. Para pendukungnya kebanyakan ya, Fat ya. Ya, buah ceremai dimakan belut. Cakep. Pilkada damai jangan hanya di mulut. Aduh. Iya, kalau cuma deklarasi doang, nggak ada. Tapi harapannya kan hari ini deklarasi damai di sejumlah wilayah. Semoga memang benar damai sampai ke grassroots, ke akar rumput. Kita akan bahas itu semua ya, bagaimana mitigasinya yang akan dilakukan oleh tiap-tiap pasangan calon. Kita buka dulu apa kabar Indonesia Pagi dari informasi pilihan pemirsa. Ini kericuhan, nah baru diomongin tadi. Kericuhan terjadi pasca pertandingan Liga 1 antara tuan rumah Persib Bandung melawan rival bebuyutannya Persija Jakarta. Kericuhan diawali pelemparan botol dan banyaknya pendukung Persib yang meluber ke tengah lapangan. Selain itu, adanya tindakan steward yang mengambil paksa seorang pendukung Persib juga ternyata memicu terjadinya kericuhan. Pendukung Persib kesal dan langsung mengejar steward, bahkan sempat saling pukul. Tindakan bobotoh atau pendukung Persib yang anarkis membuat petugas mengejar dan menangkap mereka karena dinilai mengganggu ketertiban. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Situbondo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Satlantas Polresta Banyuwangi melakukan penyelidikan di TKP. Ya, kejadian ini bermula ketika dua mobil travel melaju nih dari arah Situbondo menuju ke arah Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan akhirnya mobil itu menabrak kendaraan towing pengangkut eskavator yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini Jalan Raya Situbondo macet total. 4 orang dikabarkan tewas akibat kecelakaan ini. Korban pun dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi. Supirnya ini lagi. Masih terkait kecelakaan lalu lintas pemirsa, diduga karena mengantuk sebuah bus antar kota antar provinsi, bus akap, terlibat kecelakaan dengan 2 buah truk tronton di Jalan Pantura, Pati, Rembang di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya 6 orang meninggal dunia dan 4 lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Bus yang saat itu sedang melaju kemudian menabrak truk tronton yang berada di belakang truk tronton pertama. Kerasnya benturan membuat truk tronton ini terguling dan akibat kecelakaan 3 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan disusul 3 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Korban meninggal yaitu supir truk dan juga bus serta 4 orang penumpang bus. Dan Satlantas Polresta Pati membawa korban ke RSUD Dr. Sutrasno Rembang.
Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional di Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di Nusa Tenggara Barat pada Senin pagi. Fasilitas smelter dan pemurnian logam mulia Aman berdiri di kawasan seluas 272 hektar dengan nilai investasi mencapai 21 triliun rupiah. Smelter tersebut menggunakan teknologi double flash cyclone untuk memproduksi katoda tembaga sebagai produk utamanya serta mampu mengolah hingga 900.000 ton konsentrat per tahunnya. Saya gembira pada pagi hari ini sebagai pemilik cadangan tembaga masuk dalam 7 besar dunia, kita telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga. Dan kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para anggota DPR RI, kader Gerindra yang lolos ke Senayan untuk menjaga kesetiaan kepada rakyat dan juga bangsa. Ya, pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat memberikan pembekalan kepada para kader ini di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kesetiaan yang dimaksud Prabowo adalah fokusnya ini harus kepada rakyat, bukan kepada diri mereka masing-masing. Nah, Prabowo juga memastikan hingga saat ini tetap pada sumpahnya, yaitu ingin mati membela rakyat, membela orang miskin, membela kehormatan bangsa Indonesia. Saya berada di jalan yang tidak benar. Terima kasih sudah bilang sebagai pejuang-pejuang kalian di ujung tombak. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan saudara sekalian. Ingat, berbakti, bekerja untuk rakyat kita itu mulia. Kita berada di jalan yang benar. Kita tegak lurus kesetiaan kita kepada rakyat, kepada bangsa kita. Saya minta saudara-saudara jangan setia kepada saya sebagai individu. Selama saya memperjuangkan yang benar, saya minta saudara dukung saya. Begitu kau mencium saya berada di jalan yang tidak benar, silakan tinggalkan saya. Hidup saya, sumpah saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Saya tidak ragu-ragu. Ya, pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara atau Menteri ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta. Nah, dalam pertemuan tersebut, Ketum Kadin Indonesia, Anindya, dan Menteri AHY sepakat Kadin Indonesia dan Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk membangun perekonomian Indonesia. Sore, Pak. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri berkunjung ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara ATR BPN. Kedatangan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri disambut hangat oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi dan kerjasama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian ATR BPN. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya dan Menteri ATR BPN AHY mengungkapkan komitmen Kadin Indonesia dan Kementerian ATR BPN dalam membangun perekonomian Indonesia. Dan tentunya kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum, karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia ini. Jadi saya senang mengucapkan selamat tentunya kepada Mas Anin atas jabatan dan amanah yang baru ini. Semoga semakin sukses. Besok juga tanggal 24 September adalah ulang tahun Kadin ke-56, sehingga tentunya saya berharap Kadin bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia. Dan kita melihat kerjasamanya dengan Kadin sangat besar karena memang Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan juga payung dunia usaha berdasarkan undang-undang dan juga Kepres. Tadi kita bicara banyak hal-hal yang menarik.
Salah satunya bagaimana redistribusi daripada tanah bisa menjadi suatu kesempatan dari teman-teman Kadin di kabupaten kota juga provinsi untuk juga bisa mendukung program perekonomian Indonesia semakin tumbuh. Dan tadi juga kita bicara sedikit mengenai bagaimana inovasi bank tanah itu sangat membantu untuk investasi di Indonesia. Dengan tadi disampaikan Pak Menteri kepastian hukumnya. Bahkan kita sentuh sedikit bagaimana mungkin nanti peraturan pemerintah mengenai carbon trading bisa melibatkan dunia usaha swasta supaya bisa menjadi suatu bensin untuk bisa mengedepankan program-program pemerintah lainnya. Dari Jakarta, Nadila Saleh Bambang, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 5 tersangka pembunuh bocah berusia 5 tahun yang diculik hingga dilakban akhirnya berhasil diringkus kepolisian. 5 tersangka diantaranya 3 wanita dan 2 laki-laki. 3 orang ditangkap di Pandeglang pada hari Jumat dan 2 pelaku lainnya diringkus di Cilegon. Salah seorang tersangka bahkan pernah menjadi tetangga kontrakan korban. Pembunuhan ini diduga dilakukan di depan kontrakan korban. Polres Cilegon mengatakan motif tersangka dengan sadis membunuh adalah karena persoalan utang piutang. Baik, untuk mengetahui informasi terbaru, kita langsung bergabung dengan AKBP Kemas Indra Natanegara, Kapolres Cilegon. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Fat dan Mbak Rati. Ya, Pak Kemas, kalau berbicara mengenai kasus ini, apa update terbaru dari pihak kepolisian? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sampai saat ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pelaku tersangka dan juga beberapa saksi. Sampai saat ini ada 15 pemeriksaan, baik saksi maupun tersangka yang kami periksa. Kemudian juga untuk 5 tersangka ini masih kita tahan, Mbak, di rutan Polres Cilegon, seperti itu. Boleh dijabarkan kepada kami, Pak, peran-peran dari para tersangka ini seperti apa, Pak? Baik, ada 5 tersangka yang kami amankan dengan inisial SH, RH, EM, kemudian juga 2 pelaku yang laki-laki, UH dan YH. Itu masing-masing perannya. Untuk SH sendiri itu aktor utama di balik kasus pembunuhan ini. Jadi untuk SH dan EM ini eksekutor yang membunuh saudari APH korban. Kemudian untuk saudari RH, untuk RH ini mengalihkan ibu korban dan membantu ibu korban untuk melaporkan hilangnya anak ibu korban ini kepada kepolisian. Sedangkan 2 lagi itu membantu untuk membuang jasad korban di wilayah Lebak. Seperti itu, Mas. Baik, masing-masing memiliki perannya ya Pak ya. Tapi kalau berbicara tadi mengenai motif, pihak kepolisian menyatakan dugaan motifnya karena utang piutang. Apakah memang ada faktor lainnya atau ada motif lainnya Pak yang sudah didalami pihak kepolisian? Baik, hasil pemeriksaan salah satu faktor yaitu utang. Jadi 2 korban inisial SH dan RH ini meminjam aplikasi daripada ibu korban untuk pinjam online sebesar 75 juta. Kemudian di luar itu juga hasil pemeriksaan kami bahwa saudara SH itu cemburu dengan saudari Amelia, ibu korban, karena berhubungan dengan saudara RH sendiri, seperti itu, Mbak. Jadi ibu korban sering berhubungan dengan saudari RH. Jadi ada kecemburuan daripada saudari SH, seperti itu. Oke. Ancaman hukumannya, Pak, seperti apa, Pak? Untuk ke-5 pelaku, apakah memang diterapkan ancaman hukuman yang sama atau berbeda? Baik, sementara untuk ancaman hukuman kita maksimalkan. Kita sudah koordinasi dengan kejaksaan. Jadi untuk pasal yang disangkakan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak
dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar. Kemudian sedangkan untuk 2 tersangka lainnya yang turut serta itu nanti akan kita kenakan pasal 55 untuk turut serta, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih banyak AKBP Kemas Indra, Kapolres Cilegon sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Assalamualaikum. Ya pemirsa, kasus tawuran semakin hari semakin sadis dan miris ini terjadi hampir kerap kali berulang pemirsa. Dan ini merupakan kasus tawuran yang menimbulkan korban 7 orang akibat melompat ke sungai. Awalnya korban diinformasikan sempat berkumpul di satu tempat. Ya, para pelaku tawuran mempersenjatai diri dengan petasan luncur, batu, kayu, serta beraneka jenis senjata tajam. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga melemparkan bungkusan air keras ke arah kubu lawan. Perkelahian massal segera ditangani aparat kepolisian, meskipun demikian, petugas sempat kewalahan untuk membubarkan aksi tawuran. Langkah tegas dan terukur ditempuh untuk mengendalikan kekacauan. Polisi meletuskan tembakan ke udara, kemudian segera menangkap 8 orang pelaku tawuran serta menyita sekitar 5 bilah senjata tajam. Ya, pemirsa, 2 anggota polisi tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya menjadi korban penyiraman air keras. Keduanya pun menjadi korban ini saat mereka melakukan pembubaran aksi tawuran antara 2 kelompok remaja. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Joglo, Jakarta Barat. 2 anggota polisi tim patroli perintis Polda Metro Jaya yang diketahui bernama Bribda Muhammad Zulfan Satria Wicaksana dan Bribda Gerald De Hargado menjadi korban penyiraman air keras saat membubarkan aksi tawuran antar 2 kelompok remaja. Peristiwa yang terjadi begitu cepat dan peristiwa nekat itu dilakukan sejumlah remaja saat mengetahui polisi mengamankan beberapa teman mereka. Dan tidak menunggu lama, kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan ada 10 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras tersebut. Pasca insiden, kedua korban yang mengalami luka bakar di bagian kaki, tangan, dan wajah mendapatkan perawatan medis di klinik Dokes Polres Metro Jakarta Barat. Sementara itu pemirsa, update terbaru dari kasus tewasnya 7 nyawa remaja yang ditemukan mengambang di aliran Kali Bekasi. Polisi menemukan fakta bahwa ke-7 remaja tersebut ini sempat berkumpul dengan puluhan remaja lainnya di sebuah bedeng dekat pabrik sekitar Kali Bekasi. Sebelum peristiwa ditemukannya 7 mayat remaja, polisi mendatangi lokasi titik kumpul remaja di Jalan Kawasan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan patroli dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang diduga puluhan remaja tersebut akan terlibat tawuran. Saat petugas datang, 60 remaja yang tengah berpesta minuman keras dikocar-kacir melarikan diri hingga akhirnya dari sebagian puluhan remaja tersebut menyemburkan diri ke Kali Bekasi. Ya, kenapa kemudian kasus-kasus kekerasan ataupun kasus tawuran ini sulit sekali diatasi begitu ya? Apa penyebabnya dan bagaimana kemudian mitigasinya sebenarnya, bagaimana penanganannya? Kita akan bahas itu bersama sejumlah narasumber. Ada yang sudah hadir di sini, ada Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, ketemu lagi kita, Pak. Sudah lama nggak ketemu Pak Arianto nih. Dan dari sambungan Zoom juga sudah hadir Bang Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Selamat pagi, Bang Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum kita mulai perbincangan ini, kita coba update dulu informasi dari Bekasi, Jawa Barat. Ada rekan kami, kontributor Kurnia Dwi Hapsari untuk mengabarkan seputar perkembangan kasus tawuran yang mengakibatkan ada 7 korban begitu ya yang lompat ke Kali Bekasi. Nia, perkembangannya. Iya, selamat pagi Alfa, Ratih, dan juga pemirsa. Berkaitan dengan 7 mayat di aliran Kali Bekasi, saat ini Polres Metro Bekasi Kota juga membuka posko orang hilang atau anti-mortem yang berada di kantor Polres Metro Bekasi Kota, lantai dasar, Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi. Di mana memang pembuatan posko ini dilakukan jika memang ada masyarakat yang merasa kehilangan anak remajanya tidak lama setelah kasus ditemukannya 7 jasad di aliran Kali Bekasi ini, bisa melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota dengan membawa data diri berupa seperti ijazah yang memiliki sidik jari korban begitu. Karena memang semenjak adanya temuan jasad di aliran Kali Bekasi ini, banyak berita masih mengenai jumlah korban yang tenggelam di aliran Kali Bekasi. Ada yang mengatakan jumlah korban ini 9 orang. Namun memang menurut keterangan polisi dan juga telah dilakukan penyisiran di aliran Kali Bekasi oleh tim SAR bahwa jumlah korban yang ditemukan di aliran Bekasi ini hanya 7 orang saja. Dan kemarin juga Polres Metro Bekasi Kota melalui Kasat Reskrim sudah melakukan rilis ataupun konferensi pers di mana dikatakan bahwa sebelum ditemukannya 7 jasad di aliran Kali Bekasi ini, Polres Metro Bekasi Kota tim presisi ini melakukan patroli di wilayah Cipendawa ataupun di dekat aliran Kali Bekasi di sebuah bedeng, di mana di sana saat mereka tim presisi ini melakukan patroli, ditemukan kelompok remaja, jumlahnya cukup banyak, ditemukan di sana ada 30 motor, artinya ada sekitar 60 orang, dan saat tim berpatroli mereka kocar-kacir dan terlihat ada yang menceburkan diri ke aliran Kali Bekasi. Di sana juga ditemukan senjata tajam berupa celurit yang panjang dan juga ada pedang maupun alat senjata tajam lainnya. Dan hal ini dimungkinkan bahwa diduga bahwa 7 mayat yang berada di aliran Kali Bekasi ini bagian dari kelompok remaja yang berkumpul tersebut. Karena saat ditemukan oleh tim patroli ini, mereka juga ditemukan sedang melakukan minum-minuman keras. Dan memang Polres Metro Bekasi Kota ini sudah mengamankan 22 orang, di mana 3 orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Sementara itu, dari patroli tersebut, polisi menyita 21 barang bukti berupa senjata tajam, dan sampai dengan saat ini 7 jasad masih dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Demikian, Alfa, Rati, kembali ke Anda. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kita langsung berbincang dengan Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau melihat sebenarnya ini semakin meresahkan warga begitu ya, tawuran ini bahkan membawa senjata tajam, melempar air keras kepada petugas, kemudian menggunakan atau mengkonsumsi minuman keras dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pihak kepolisian sendiri menangani sebuah tawuran yang belum terjadi mungkin ya, ini seperti apa sih Pak? Karena banyak anak-anak yang saat patroli petugas ini justru tidak bisa berpikir dengan benar, akhirnya menceburkan diri dan lain sebagainya yang bisa menelan korban jiwa, Pak. Ya, ini memang menurut saya merupakan salah satu bagian daripada penanggulangan gangguan Kamtipmas yang cukup kompleks ya. Dan memang kita kan kalau kita pelajari, kita lihat perkembangan kejadian di masyarakat itu memang pasti tidak mudah. Kita bisa melihat dari beberapa faktor, sama juga dengan faktor bagaimana penegakan hukum ataupun kejahatan itu kenapa kok bisa jadi merajalela kayak gitu. Itu paling tidak bisa dilihat dari 4 faktornya ya. Bagaimana yang pertama kali adalah lingkungannya dulu, bagaimana bisa mempengaruhi suatu kejadian itu sering terjadi. Nah, sekarang ini tawuran-tawuran ini kan seakan-akan menjadi satu mode ya. Mode itu kenapa kenapa cepat itu merambah ya, karena kebanyakan orang meniru kan, meniru dilihat di berita. Kemudian kenapa kok mudah meniru, karena kejadian kayak gitu itu umumnya kemudian penanganannya tidak jelas bagaimana akibatnya apabila orang melakukan pelanggaran seperti itu. Karena memang sistem hukum kita di Indonesia kan nggak cepat ya. Ada kejadian terus besok langsung bisa diselesaikan. Nah, sehingga orang-orang melihat kayak gitu, ini nggak apa-apa, yang lain-lain juga ikut-ikutan kan gitu. Itu dari mode.
Dan kemudian masyarakat sendiri itu, kontrolnya masyarakat itu juga itu mempengaruhi juga pada perkembangan. Sekarang kalau terhadap tawuran kayak gitu tuh umumnya orang kan tidak senang gitu. Tetapi untuk mencegah tawuran itu menurut hemat saya ya masih kurang besar pengaruhnya peranannya baik daripada aparat maupun daripada masyarakat. Contohnya masyarakat tidak melapor apabila ada itu, dan yang kedua aparat juga terlambat menangani. Jadi banyak sekali faktor yang mengakibatkan kenapa itu jadi marak gitu ya. Kalau yang di Bekasi, kita berkaca pada kasus ini Bekasi nih Pak, kan yang jadi sorotan juga adalah kabarnya ada penanganan dari kepolisian yang dipertanyakan sehingga membuat para remaja ini melompatkan diri ke Kali Bekasi. Ini laporannya seperti apa Pak yang Bapak terima? Ya, ini modus bukan modus ya. Kejadian ini hampir mirip dulu kejadiannya di Sumatera Barat itu. Jadi di mana? Di Padang ya. Di mana polisi kan menurut polisi katanya kan ada informasi mau ada tawuran gitu kan. Sehingga sudah disiagakan pasukan yang untuk menghalau. Waktu itu kemudian dihalau dan kemudian ternyata setelah ditangkepin itu banyak dihukum, kemudian dihukum fisik ya oleh polisi. Tapi ada yang kabur masuk meninggal dan kemudian polisinya dituduh membunuh dan membuang itu kan kayak gitu yang berat. Nah ini kan terjadi juga nih. Kejadian pertama kali temuan mayat 7, waduh kan sadis banget itu ya. Ya. Tapi ternyata setelah diselidiki saya tanya Kapolresnya, oh itu ternyata memang 2 hari yang lalu tuh memang ada informasi ya terjadinya tawuran. Rencana tawuran, bukan belum taruhan. Terus kemudian ketika tim presisi, tim patroli presisi namanya tuh datang ke situ, satu tim yang dikerahkan ke situ itu ternyata sudah bubar duluan, Pak. Sudah bubar dan kemudian ini berdasarkan kesaksian daripada orang yang masih hidup itu. Ya. Bubar ada yang menyeberang, jadi tidak di jembatan itu, tapi beda kalau yang di Sumbar dulu kan di jembatan langsung terjun dan tinggi. Kalau ini bukan. Begitu datang lari semua, kemudian ada yang berusaha menyeberang, tapi kemudian ada yang nggak bisa berenang, sehingga yang satu itu karena nggak bisa berenang balik, akhirnya ketemu masyarakat. Nah, ceritanya kayak gitu. Jadi kemudian ini yang berita yang mencuat kan, nah gara-gara polisi menghalau kayak gitu, korbannya sampai 7 orang itu. Kemarin sempat ditanya kenapa kok polisi membiarkan yang 7 orang tuh tenggelam di situ gitu. Nah terus apakah SOP-nya benar apa tidak? Nah, setelah saya cek ternyata itu yang terjadi kayak gitu. Yang terjadi ketika datang sudah bubar sebenarnya. Tim datang sudah bubar, takut semua gitu. Kenapa mereka takut? Karena mereka pasti berbuat salah kan. Nah, ternyata setelah ditangkap ada 30 kendaraan, ada 19 senjata tajam dan sebagainya. Malah ada informasi lagi katanya habis minum-minum dan sebagainya. Itu kira-kira itulah kondisi yang sesungguhnya. Tetapi image daripada masyarakat selama ini karena sudah a priori dengan petugas sehingga semuanya petugasnya Karena juga terkadang juga petugas pasti melakukan pendekatan soft approach dulu begitu ya setelah mengambil tindakan terukur. Saya mau ke Mas Reza. Mas Reza, kalau mengacu walaupun kita juga ini dugaan oleh pihak kepolisian, memang ini para pelaku tawuran begitu ya, walaupun otopsi dan lain sebagainya masih terus dilakukan pihak kepolisian. Tapi kalau dari Mas Reza sendiri melihatnya kasus seperti ini yang mungkin juga banyak yang mengatakan ini juga kurang lebih sama seperti kasus yang terjadi di Padang Pariaman juga, Mas Reza. Apa yang mungkin bisa ditelaah dari hal ini? Saya selalu dalam posisi mendukung proses penegakan hukum, berarti mendukung otoritas penegakan hukum. Tapi izinkan saya untuk bertanya, ketika masyarakat bertemu dengan polisi, police encounter istilahnya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita melarikan diri sejauh-jauhnya dari polisi, atau kita diam saja, atau justru kita juga menghampiri polisi? Pertanyaan ini muncul sesungguhnya menginspirasi sekian banyak studi tentang seberapa jauh ya resiko maut yang akan dihadapi oleh masyarakat ketika mereka berhadapan-hadapan dengan polisi. Tentu saja studi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memukul rata bahwa perjumpaan antara masyarakat dengan polisi pasti akan berujung pada perilaku brutal. Tidak demikian. Tetapi justru untuk katakanlah menginspirasi kedua belah pihak agar tidak a priori satu sama lain. Sebagai misal, jangan sampai otoritas penegakan hukum atau personil mereka ketika bertemu dengan sejumlah orang pada jam tertentu, di lingkungan tertentu, personil langsung sampai pada sebuah simpulan, ini pasti akan bikin onar. Dengan kata lain, ada proses penarikan simpulan yang terlalu dini dikarenakan personil penegakan hukum sekali lagi sudah a priori bertemu dengan sekerumunan orang
pada jam tertentu, di lingkungan tertentu, pasti ujungnya akan bikin onar. Itu pertanyaan yang sepatutnya atau barangkali pengingat kepada personil kepolisian. Demikian pula kepada masyarakat. Semestinya ketika terjadi berjumpaan dengan masyarakat, seharusnya kita merasa aman, nyaman, tentram, terlindungi, dan seterusnya. Tapi seandainya dipertanyakan ke masyarakat sekali lagi, apakah kemudian perasaan-perasaan negatif itu akan muncul ketika terjadi perjumpaan antara masyarakat dengan polisi? Barangkali jawaban mereka akan bervariasi. Tidak serta-merta masyarakat akan merasakan aman, tentram, dan seterusnya sebagaimana saya katakan tadi. Nah, dengan demikian, peristiwa semacam yang kita perbincangkan ini maupun peristiwa mengenaskan yang dialami oleh anak Afif Maulana beberapa bulan silam memang mengirim pembelajaran penting bagi kedua belah pihak, bagi masyarakat dalam menyikapi polisi dan bagi polisi ketika menyikapi masyarakat. Oke, Bang Reza, itu satu hal memang ya. Kalau kita lihat perasaan negatif itu mungkin kerap muncul kalau kita berkaca dari beberapa kejadian sebelumnya, mungkin itu mempengaruhi, Bang Reza. Kalau kita lihat ada beberapa kasus yang juga menimbulkan korban di pihak kepolisian misalnya, dengan terkena air keras, lalu para pelaku tawuran ini membawa senjata tajam, minum-minuman keras. Apakah ini juga apa yang membuat kemudian mereka ini menjadi berani begitu melawan pihak kepolisian, semakin sadis, semakin tidak berpikir panjang begitu melawan pihak kepolisian dan sebagainya? Satu, jangan-jangan sekarang sedang terjadi apa yang diistilahkan sebagai vicarious trauma, bahwa seseorang bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami guncangan kejiwaan, bahkan bisa mengalami trauma akibat pengalaman orang lain. Berkat adanya pemberitaan di media, viralnya suatu peristiwa, itu yang akan kemudian menjadi dasar bagi kita untuk memunculkan trauma serupa ketika kita menyaksikan adanya liputan-liputan semacam itu. Itu poin pertama. Yang kedua, dikenal ada istilah gelombang brutalitas, bahwa aksi kekerasan di satu sisi akan menginspirasi pihak lain untuk melakukan kekerasan serupa, berlanjut dengan pihak seberangnya akan meningkatkan tingkat kekerasan mereka, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sehingga terjadi gelombang brutalitas yang sedemikian besar. Nah, lagi-lagi, saya ingin mendudukkan persoalan semacam ini sebagai tanggung jawab kedua pihak, yaitu masyarakat, termasuk remaja-remaja yang sekarang sudah meninggal dunia itu, dan juga menjadi tanggung jawab personil penegakan hukum. Jangan sampai kemudian gelombang brutalitas itu berlangsung sedemikian ekstrim, karena kenapa? Sebagaimana saya katakan tadi, karena masing-masing punya persepsi yang khas terhadap pihak di seberang. Polisi menyikapi masyarakat pada jam segitu, di lingkungan seperti itu, niscaya akan bikin kekacauan. Masyarakat pun secara a priori barangkali menganggap kalau polisi sudah datang, ini niscaya akan memunculkan persoalan. Nah, cara pandang yang penuh stigma, cara pandang yang penuh a priori semacam itu yang bisa memantik sekali lagi gelombang brutalitas yang pada akhirnya akan membuat posisi kedua belah pihak akan semakin berhadapan-hadapan dan berbenturan satu sama lain. Baik, oke. Kalau berbicara mengenai tawuran ini kan memang kalau untuk di ujungnya sendiri bagaimana pihak kepolisian menangani tawuran yang sedang ada. Tapi kan sebenarnya ini bukan bermula dari situ, bermula dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan dan sebagainya. Nanti akan seperti apa kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, sebelum kita berlanjut dialognya, pemirsa, kita coba sapa dulu kan kami ada Agam Rizky di Rumah Sakit Polri untuk mengetahui perkembangan seputar ketujuh jenazah yang kemudian disemayamkan di sana. Agam, laporannya. Ya, baik Alfat dan juga pemirsa, memang hingga saat ini dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih melakukan rekonsiliasi terhadap 7 korban yang ditemukan mengambang pada tanggal 22 September lalu, dan proses rekonsiliasi ini berarti memang dari pihak Rumah Sakit Polri akan mencocokkan data secara antemortem dan juga postmortem untuk mendapati hasil identifikasi jenazah. Dan sejauh ini memang dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga telah menerima data antemortem terhadap 5 keluarga yang mengarah kepada 7 jenazah. Namun memang masih dilakukan pendalaman terkait identifikasi para jenazah tersebut, dan juga adapun pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati saat ini juga masih belum dapat menyimpulkan apa penyebab dari kematian terhadap 7 jenazah yang ditemukan pada tanggal 22 September lalu di Kali Bekasi ini, Alfat. Dan
Informasi selanjutnya memang dari Kabid Yandokpol Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yaitu Kombes Heri Wijatmoko, ini menyampaikan bahwa dalam keterangannya pemeriksaan tambahan akan dapat ditentukan penyebab dari kematian ketujuh jenazah tersebut, dan juga nantinya untuk memastikan penyebab kematian ini akan dari tim DVI perlu melakukan sejumlah tahapan. Pemeriksaan tahapan ini terdiri dari toksologi dan juga patologi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dasar, menurut Heri juga tidak ditemukan luka-luka terhadap 7 jenazah tersebut yang memang telah ditemukan mengambang pada tanggal 22 September lalu di Kali Bekasi ini, Alfat. Untuk sementara demikian. Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau mencermati saat ini sudah semakin sadis begitu ya, seperti yang tadi Alfat katakan. Sudah tidak berpikir panjang lagi untuk, bahkan kebanyakan masih di bawah umur Pak, menggunakan senjata tajam, kemudian bahkan menyiram air keras kepada petugas. Nah, apakah memang dari pihak kepolisian melihat semakin sudah cukup sadisnya ini, semakin meresahkan masyarakat, langkah yang lebih konkretnya lagi seperti apa untuk menanggulangi tawuran-tawuran yang tidak hanya terjadi di satu tempat, banyak tempat bahkan? Sebetulnya kalau dari pandangan saya Pak, sebelum saya jadi polisi sampai jadi pensiun dari polisi, itu yang namanya tawuran umum itu ya, baik antar sekolahan, antar kampung, itu sudah terjadi sejak dulu. Cuman dulu tidak terekspos ya, kalau sekarang lebih terekspos. Dan kemudian kebrutalan atau keberanian daripada masyarakat untuk itu terhadap aparat petugas itu juga sudah banyak juga yang terjadi, tapi sekarang terekspos, contohnya ada disiram itu. Itu menurut hemat saya karena ya memang penanggulangan terhadap tawuran, istilahnya tawuran itu sebetulnya kalau seandainya secara teoritis dikerjakan itu mungkin akan bisa menekan. Karena kalau yang penanggulangan yang paling efektif itu sesuai dengan aturan tugas polisi itu nomor 1 itu pencegahan ya, deteksi intelijen, kemudian mencegah, membina, dan kemudian mencegah untuk mengurangi kesempatan, dan terakhir menindak. Jadi kita tidak bisa digantungkan kepada bagaimana penindakan polisi untuk menghadapi itu. Tapi sayangnya sampai sekarang ya, upaya untuk mendeteksi kejadian antar tawuran itu sendiri sampai sekarang belum terlembaga di seluruh oleh polisi di seluruh Indonesia. Harusnya dilembagakan, ada mestinya ada gitu. Pelembagaan dari polisi sekarang, karena kayak gitu mestinya polisi itu sekarang yang nanam informasi intelijen ya, informan lah ya. Di sekolah, di kampung yang sering terjadi itu pasang aja ini WA, kalau ada apa-apa tolong beritahukan ke saya. Karena tidak pernah ada tawuran yang terjadi seketika, nggak mungkin ada. Ya, pasti ada rencana dan lain apabila itu langsung secara dini disampaikan, maka polisi akan bisa mencegah duluan. CCTV itu kalau sudah terjadi baru bisa dimonitor. Tapi kalau yang namanya intelijen itu, informan ya itu bisa. Nah, ini sampai sekarang itu yang belum terjadi. Menurut hemat saya, karena penanggulangannya yang belum efektif, karena faktor deteksi itu kurang didalami oleh aparat gitu. Dan kemudian kenapa jadi sadis, saya pikir ini menurut saya ini sebagai warning pada polisi bahwa gitulah rakyat ataupun masyarakat menghadapi polisi, maka konsekuensinya polisi yang di lapangan harus dilengkapi dengan alat yang kira-kira yang bisa melindungi keamanannya, dan alat yang jangan sampai menimbulkan kebrutalan untuk menindak gitu. Mestinya kayak gitu. Jadi kalau semua dicegah itu barangkali ya paling tidak bisa menekan. Meminimalisir. Gitu. Ya. Bang Reza, kalau Anda melihat soal pencegahan ini kan sebenarnya menjadi faktor utama lah untuk bisa mengurangi angka-angka tawuran seperti ini. Tapi kenapa sampai saat ini tindakan pencegahan dini itu sepertinya sulit sekali dilakukan oleh pihak kepolisian? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Spesifik kalau kita bicara pelaku tawuran yang notabene masih berusia anak-anak termasuk remaja, maka memang kita diharuskan untuk memiliki bentangan perhatian jauh lebih luas. Sebagai misal begini, kalau kita berhadapan dengan pelaku yang berusia dewasa, kita cukup memfokuskan pertanggungjawaban apa yang akan kita tagih kepada pelaku dewasa tersebut. Tapi begitu ternyata yang duduk di kursi pesakitan adalah anak-anak, termasuk remaja, maka tidak boleh kita memusatkan perhatian hanya kepada yang bersangkutan. Seketika, dari sudut pandang psikologi forensik, kita harus menerapkan apa yang diistilahkan sebagai bioecological model bioekologis. Mulai dari si anak, meluas ke keluarga,
meluas ke teman-teman sebaya, meluas ke masyarakat lebih luas, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalnya, ketika ada seorang pelaku perkelahian berusia dewasa yang diketahui menenggak minuman keras, maka situasi menenggak minuman keras itu bisa dijadikan sebagai hal yang memberatkan hukuman bagi yang bersangkutan. Tapi ketika ada anak termasuk remaja melakukan tawuran, diketahui menenggak minuman keras, maka pertanyaan harus berubah, bahwa ini siapa gerangan yang lepas tangan dari beredarnya minuman keras di tengah masyarakat? Sudah barang tentu, tidak realistis juga kita meminta kehadiran polisi pada semua sisi kehidupan, itu tidak mungkin. Tapi yang ingin saya katakan adalah ternyata ada cara pandang yang harus kita bedakan ketika kita berhadapan dengan pelaku tawuran yang berusia anak-anak termasuk remaja. Implikasinya apa? Ya apa boleh buat ya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak niscaya mengorting anak-anak yang melakukan pidana. Niscaya, sekeji apapun pasti dikorting. Itu poin nomor 1. Dan yang kedua, semestinya pada saat yang sama, sekali lagi, otoritas terkait harus mencari ini siapa juga yang harus ikut bertanggung jawab. Kenapa kemudian ada senjata tajam sedemikian mengerikan bisa beredar di masyarakat? Siapa yang produksi? Ini mirasnya miras branded, miras bermerek, ataukah miras oplosan, dan seterusnya. Kemudian ada narkoba. Kenapa ada lingkungan gelap gulita? Kenapa kemudian ada kali yang tidak terpagari, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, ini memang merupakan kerja keras yang suka tidak suka ketika kita berhadapan dengan pelaku pidana, termasuk tawuran, yang masih berusia anak-anak, termasuk remaja. Baik. Memang kalau berbicara tawuran ini memang kita harus melakukan dari hulu ke hilir begitu ya, baik dari lingkungan terkecil keluarga, kemudian sekolah. Luas sekali cakupannya. Luas sekali cakupannya, dan terakhir mungkin pihak kepolisian juga mengantisipasi dengan banyak upaya yang dilakukan tadi dikatakan oleh Pak Arianto tadi. Baik, terima kasih banyak Bang Reza dan juga Pak Arianto sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta ini resmi mendapatkan nomor urut masing-masing untuk kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Hasil pengundian, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapati nomor urut 1, sedangkan pasangan Dharma Pongreken Kunwardana mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapatkan nomor urut 3. Hasil pengundian tersebut disambut oleh para pendukung masing-masing pasangan Cagup dan Cawagup yang hadir di kantor KPU Jakarta. Dan selanjutnya penyerahan plakat nomor urut kepada pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 2. Gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 3. Dan penyerahan plakat nomor urut kepada pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut. Pemirsa, KPU Jawa Timur menetapkan nomor urut para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur untuk Pilkada 2024. Ya, berdasarkan pengundian nomor urut, pasangan Luluk Nur Hamidah dan juga Lukmanul ini mendapatkan nomor urut 1, Khofifah Emil mendapatkan nomor urut 2, sementara Risma dan Gus Hans nomor urut 3. Baik, tadi kita sudah lihat ya bagaimana Jakarta, pengundian nomor urutnya, lalu kemudian Jawa Timur. Kita beralih lagi ke Jawa Tengah, pemirsa. Nah, kalau di Jawa Tengah, para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah juga resmi mendapatkan nomor urutnya masing-masing untuk Pilkada Jawa Tengah 2024. Pengundian nomor urut dilakukan di kantor KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran Semarang, digunakan mekanisme 2 tahap. Yaitu pertama Cawagup mengambil nomor antrian, kemudian Cagupnya mengambil nomor urut. Hasil pengundian, Andika Perkasa Hendra Prihadi yang diusung oleh PDI Perjuangan mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yasin yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini mendapatkan nomor urut 2. Baik, bisa ditunjukkan ke Bawaslu.
Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara melakukan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pemilihan Gubernur Sumatera 2024. Dalam rapat pleno, pasangan Bobi Nasution Surya mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapatkan nomor urut 2. Dari Sumatera Utara kita beralih ke Banten pemirsa, di mana KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten juga menggelar pengundian nomor urut bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten. Pengundian nomor urut dilakukan di kantor KPU Banten pada sore kemarin. Terdapat 2 pasangan calon yang akan maju di pemilihan gubernur Banten, yaitu Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi dan Andrasoni Dimyati Natakusuma. Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi mendapatkan nomor urut 1, sementara lawannya Andrasoni Dimyati Natakusuma mendapatkan nomor urut kedua. Dipanggil Bapak Dr. Haji R. Ahmad Dimyati Natakusuma, SH, MH, MSI, disilahkan maju ke depan untuk mengambil bola antrian pada kotak yang telah disediakan. Di antara 1 sampai 14, silakan. Mohon diperlihatkan kepada kami. Mohon diperlihatkan kami, Pak Andra. Baik, kita akan juga bergabung bersama rekan kami Arga Dumadi langsung dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Apakah memang hari ini ada agenda mungkin seperti deklarasi damai di sana? Silakan Arga Dumadi. Ya, Rati dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa pada pagi hari ini di KPU Jawa Tengah ini rencananya akan digelar deklarasi kampanye damai dalam Pilkada 2024 ini. Di mana untuk deklarasi sendiri rencananya akan dimulai nanti menjelang pukul 9 pagi. Namun memang untuk paslon sendiri ini dijadwalkan akan mulai hadir pada pukul 8 pagi di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, sehingga dapat Anda saksikan sendiri di layar kaca Anda bahwa saat ini persiapan dari panitia bisa dikatakan sudah menuju ke final begitu. Hanya tinggal menunggu kedatangan paslon bersama dengan supporter, kemudian nanti acara akan dimulai. Namun memang nanti setibanya paslon di lokasi ini, mereka akan diarahkan terlebih dahulu untuk menyantap sarapan di ruang VIP, kemudian baru nanti mereka akan diarahkan ke lokasi ini untuk melangsungkan deklarasi kampanye damai dalam Pilkada 2024 khususnya di wilayah Jawa Tengah. Seperti dikabarkan sebelumnya bahwa di Jawa Tengah sendiri ini ada 2 paslon yang akan bertarung dan sudah mengambil nomor urut kemarin, yaitu nomor urut 1 ini adalah pasangan Andika Perkasa dan Hendra Priyadi, sedangkan untuk nomor urut 2 ini adalah pasangan Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin, di mana untuk supporter dari kedua paslon ini sendiri melihat dari apa yang terjadi kemarin ini memang begitu ramai dan kemungkinan juga pada hari ini tidak akan jauh berbeda. Hanya saja dari KPU Jawa Tengah ini sudah memberikan peraturan kepada kedua paslon ini bahwa mereka diperbolehkan untuk membawa supporter. Hanya saja yang masuk ke dalam halaman ataupun lokasi acara ini, setiap paslon hanya diperkenankan sebanyak 75 supporter saja, di mana ini masing-masing supporter yang diperkenankan masuk mereka sudah membawa ID card tertentu begitu. Dan untuk pengamanan memang sudah dilangsungkan sejak kemarin, di mana KPU Jawa Tengah ini bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah. Setidaknya ada sekitar 200-an personel yang diterjun untuk mengamankan wilayah KPU Jawa Tengah ini dari kemarin dan juga hari ini. Dan kami melihat bahwa saat ini di Jalan Veteran, tempat dari kantor KPU Jawa Tengah ini berada, ini sudah mulai ditutup untuk sementara lalu lintasnya. Perkiraan mungkin akan ditutup hingga pukul 11 yang nanti, karena memang untuk jadwal dari pelaksanaan deklarasi kampanye ini akan berlangsung hingga pukul 11. Dan rencananya juga akan hadir nanti PJ Gubernur Jawa Tengah, yaitu Nana Sujana, yang akan memberikan sambutan dalam acara ini juga gitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, Arga Dumadi menggambarkan langsung dari KPU Provinsi Jawa Tengah untuk agenda deklarasi damai pada hari ini ya. Dan ini akan berlangsung juga di beberapa KPU Provinsi lainnya, termasuk Jakarta hari ini, sore hari nanti. Nanti kita akan bahas pemirsa, usaha jeda bagaimana kemudian perwujudan deklarasi damai ini tidak hanya sekedar di mulut, tidak hanya sekedar deklarasi, tapi benar-benar di
dipraktekkan, benar-benar dilaksanakan. Kita akan bahas saja tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, tadi juga di sejumlah daerah akan diselenggarakan deklarasi kampanye damai pada hari ini. Namun kita harapannya damai, benar-benar damai. Tidak hanya paslonnya tapi sampai juga ke grassroots-nya. Karena melihat dalam pengundian nomor urut saja kemarin di beberapa daerah sudah ada semacam benih percikan-percikan konflik begitu ya. Ada ricu-ricu sedikit. Ada ricu-ricu ya. Iya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Mas Adi, Assalamualaikum. Selamat pagi Ratif, Waalaikumsalam. Kemudian juga Bang Ciko Hakim, Kepala Direktorat Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ciko. Waalaikumsalam. Dan sudah ada Pak M. Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Selamat pagi Pak Sarmuji, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Saya mau ke Pak Sarmuji dulu deh. Pak Sarmuji, kalau melihat di salah satu daerah seperti di Pekalongan kalau tidak salah ya, salah satu paslon Anda ini hampir terkena bambu karena memang ada mungkin kericuhan yang terjadi antara para pendukung. Dari Golkar sendiri melihatnya dan upaya apa yang dilakukan biasanya oleh partai, khususnya untuk Kimples, kepada para pendukung sehingga memang deklarasi damai ini benar-benar damai nantinya, Pak? Ya, pertama kita ikut prihatin atas beberapa percikan-percikan yang terjadi di beberapa daerah. Meskipun sebenarnya percikan itu masih dalam kategori yang wajar, tetapi perlu diantisipasi ke depan terutama oleh tim sukses agar para pendukung di masing-masing pasangan itu bisa mengendalikan diri. Tapi menurut saya yang terjadi saat ini sih baru insiden-insiden yang tidak terencanakan dan mungkin tidak akan terjadi snowball ya, tidak terjadi efek bola salju. Tetapi yang paling perlu untuk diantisipasi adalah isu-isu yang sangat sensitif, yang sangat mungkin muncul dalam pilkada kali ini. Misalkan tentang primordialisme, isu kesukuan, isu agama, isu golongan, itu sesuatu yang harus diantisipasi karena sekali isu itu meletup, maka efeknya itu akan sangat sulit untuk dikendalikan. Kalau ya karena yel-yel atau apa itu ya itu sesuatu yang terjadi insiden yang mungkin saja ya persis seperti sampaikan tadi hanya percikan-percikan. Tetapi kalau itu nanti menyangkut isu-isu yang sangat sensitif, itu efeknya bisa sangat besar. Dan kita di pasangan kita pasti kita guidance supaya tidak menggunakan isu-isu yang sensitif itu hanya untuk meraih kemenangan. Kita ingin para calon itu fokus pada pertukaran gagasan, bagaimana membangun daerah di tempat masing-masing. Kita ingin betul-betul terjadi pertukaran ide, kalau perlu bukan hanya pertengkaran gagasan, dan itu sesuatu yang sangat produktif untuk pembangunan di daerah. Oke, baik. Pak Sarmuji menekankan mengenai isu-isu primordialisme, isu-isu kesukuan, agama itu menjadi isu-isu yang sensitif begitu. Tapi kalau Bang Ciko melihatnya apakah hanya isu-isu itu saja yang kemudian jadi perhatian? Kalau kita lihat isu-isu dukungan politik, isu-isu latar belakang politik juga bisa menjadi salah satu senjata juga sepertinya. Seperti yang dilakukan di Surabaya kemarin misalnya ketika ada pengambilan nomor urut, ada yel-yel yang menyebutkan sesuatu lah begitu. Apa? Ya ada penyebutan Fufu Fafa misalnya. Fufu Fafa itu bisa memicu hal-hal yang ya bisa dibilang negatif juga atau seperti apa dari Bang Ciko? Silakan. Saya rasa gini, memang tadi saya sepakat ya dengan banyak hal yang disampaikan Pak Sarmuji tadi. Nomor satu, kita juga harus menghindar dari hal-hal yang sifatnya sara. Ya, apalagi PDI Perjuangan pernah menjadi dalam tanda kutip korban ya. Terkait itu di suatu pilkada Jakarta 2017. Dan kita tahu gesekannya terlalu keras dan memang ini harus kita hindari. Jadi masyarakat ini jangan sampai juga bentrok untuk hal-hal yang sebenarnya kurang substantif dan tidak memberikan apa-apa terkait dengan pembangunan daerahnya masing-masing. Nah, kalau kita bicara soal di Jawa Timur tadi ya, memang sekarang kan lagi
ramai membicarakan topik tersebut gitu, dan topik tersebut let's say ada akun nama Fufafa yang diduga pemilik akunnya adalah pendukung salah satu paslon kan gitu ya. Jadi ini saya rasa bukan suatu yang diorkestrasi, mungkin ada satu yang mulai yel-yel tersebut dan kemudian itu menjadi ramai, tapi harapan kami ya memang hal-hal seperti itu harus diminimalisir. Itu saya mengatakan itu ya. Tapi yang kedua, selama masih tidak mengeluarkan kata-kata kotor, menghina pribadi dalam tanda kutip, menghina kondisi fisik misalnya dan lain-lain, saya rasa itu masih dalam batasan yang wajar karena ini adalah semangat bagi para pendukung. Euforianya memang ini kontestasi, dan kontestasi dimanapun akan ada yang menang dan yang kalah, dan akan ada yang mau menang dan tidak ada yang mau kalah gitu. Jadi intinya kadang-kadang emosi-emosi itu tidak bisa tertahankan, tapi mudah-mudahan ini tetap terjaga sebatas tadi. Kalau bisa memang memfokuskan pada gagasan, visi misi, jangan juga tolak-menolak calon. Dan ini juga terjadi di Jakarta ya, banyak yang menolak Kang Emil misalnya, dan kami dari paslon yang sedang berkontestasi melawan Kang Emil berharap itu tidak terjadi lagi karena memang bukan begitulah demokrasi yang maju dan sehat, dan kita harapkan ini kontestasi ini berbeda dengan kontestasi sebelum-sebelumnya yang begitu keras pertarungan. Oke, Mas Adi, bagaimana melihatnya Mas Adi dengan deklarasi damai ini? Harapannya memang benar-benar damai. Tadi juga disoroti oleh Pak Sarmuji ada beberapa faktor yang justru harus menjadi perhatian seperti suku, agama dan lain sebagainya. Ya, saya kira memang secara prinsip saya setuju yang disampaikan oleh Bang Sarmuji sama Bang Kiko ya. Dalam Undang-Undang Pilkada kan ada sejumlah larangan. Dilarang misalnya menghina atas nama suku, agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalaupun toh ingin menyampaikan kampanye dan visi misi secara terbuka, memang sebisa mungkin untuk menghindari isu-isu yang berbasiskan sentimen agama yang saya kira ini selalu menjadi instrumen dan paling penting selalu membuat seseorang itu mendidih kalau persoalan agama itu disinggung. Nah, yang kedua sebenarnya secara prinsip ya, kalau kita membaca indeks kerawanan dalam pemilu, termasuk dan pilkada, ini kan banyak faktor, misalnya soal antar kontestan, bisa saja kericuhan dan keributan itu ditimbulkan oleh kontestan dan para supporternya yang kemudian mungkin saling mengolok-olok, saling merendahkan. Kalau dalam istilah marketing politik ini disebut dengan name calling. Jadi istilah fufufafa dan seterusnya itu kan pelabelan untuk mengolok-olok lawan sebenarnya. Kalau ini tidak bisa diturunkan tensinya, khawatir akan muncul olok-olokan yang lain yang kemudian justru akan memanaskan situasi. Misalnya kalau tidak salah selain fufufafa kan muncul sebutan Harun Masihu juga itu waktu di Surabaya kan. Ini kan adalah satu perang-perangan yang mestinya harus mulai dihilangkan karena ini nggak ada hubungannya dengan tingkat keterpilihan calon ya di tingkat TPS. Tapi secara aturan pilkada itu melanggar tidak name calling tadi? Tidak melanggar memang, karena yang diatur oleh pilkada, oleh KPU itu sesuatu hal yang sifatnya saklek dan hitam dan putih ya. Ketika orang dianggap melanggar, misalnya dia ngata-ngatain dan menghina orang atas nama suku dan bangsa. Dianggap misalnya dia berkampanye di tempat ibadah dan seterusnya, hanya itu. Tapi kalau persoalan name calling, olok-olok, pelabelan itu tidak pernah ditindak sebagai sebuah tindakan-tindakan yang melanggar. Nah, yang kedua saya melihat ya, indeks kerawanan dalam pilkada itu bukan hanya antar paslon, tapi juga bisa karena faktor penyelenggara. Seperti yang terjadi di Singkawang mungkin ketika ada deklarasi damai, paslon menerima gambar yang berbeda, figurannya agak beda, kemudian dia menimbulkan keributan. Itu juga hati-hati. Dalam konteks inilah, jangan sampai kemarahan pemilih kontestan itu dialamatkan kepada penyelenggara karena dianggap ada pembeda begitu ya. Betul, karena dianggap melakukan tindakan-tindakan diskriminatif. Karena memang agak lucu kalau yang lain sama, kenapa dirinya aja yang berbeda. Ini yang juga seringkali terjadi. Karenanya hati-hati betul semua stakeholder dan instrumen yang terkait dengan penyelenggaraan. Karena saya kira pilkada di 2024 ini pertama dalam sejarahnya di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak. Yang saya kira persiapannya pun juga mepet, ngos-ngosan, dan ini seakan-akan memang semacam the last battle ya di 2024. Yang maju ini kan banyak orang yang sudah terpilih jadi anggota dewan. Belum selesai logistiknya, belum selesai lelahnya, dipaksa untuk maju lagi. Makanya sedikit saja ada gesekan, sedikit saja ada olok-olok. Ini saya khawatir. Justru akan menimbulkan gesekan-gesekan yang tak kerawanan produktif. pilkada 2024 bahkan ini dikatakan lebih tinggi dibandingkan kerawanan pilpres 2024 kemarin. Nah, kalau dari sisi peta atau lokasinya sendiri, ada nggak sih yang biasanya memang wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi perhatian begitu ya, khususnya untuk penyelenggaraan pilkada 2024 ini? Ya, kalau kita membaca indeks kerawanan pemilu ya yang dirilis oleh kawan-kawan Bawaslu,
termasuk pilkada, Jakarta itu salah satu yang dirujuk. Karena ini reverse to-nya itu pada pilkada 2017. Karena sentimen agama itu agama yang saat itu sebenarnya menjadi katalisator pembelahan masyarakat bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai tempat. Isu-isu yang terkait dengan agama itulah yang saya kira membuat kenapa Bawaslu itu mengidentifikasi persoalan-persoalan kerawanan itu terjadi. Atau di tempat-tempat lain di luar Jawa misalnya seperti Kalimantan dan Sulawesi, karena dianggap daerah-daerah yang bersumbu pendek. Saya juga agak heran kenapa di kampung saya tidak masuk dalam indeks kerawanan. Padahal di tempat saya juga sumbungnya pendek-pendek, pendek-pendek di situ, Pak. Di Madura ya? Iya, di Madura gitu. Karena memang wilayahnya panas gitu ya, dan seringkali kontestasinya juga cukup luar biasa, menguji adrenalin dan kedewasaan kita secara politik. Jangankan pilkada, pemilihan kepala desa aja juga sering terjadi keributan kan. Jadi saya kira yang ingin saya katakan adalah bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja ya, karena memang yang berkompetisi itu setahu saya satu sama yang lain antar partai saling kenal sebenarnya, saling paham satu sama yang lain. Karenanya berkompetisilah yang baik, karena cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang buruk itu tidak menggaransi kemenangan apapun. Baik, apa kemudian yang menjadi mitigasi dari pihak partai-partai pendukung para pasangan calon di beberapa daerah ini? Karena kalau kita lihat dari indeks rawanan dirilis oleh TNI ada 15 daerah rawan sebenarnya, mulai dari Aceh, DKI Jakarta, Jakarta maksud kami, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, serta 6 provinsi di Papua. Bagaimana mitigasinya untuk kemudian meredamkan tensi pilkada yang semakin panas? Kalau Mas Adi bilang, bagaimana caranya? Usah aja dah, kita bahas sesaat lagi. Tapi di sini apa kabar Indonesia Pagi? Ya, saya ingin ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, kalau kita lihat dari indeks rawanan pemilu kada ini, TNI melihat ada 15 daerah lah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu. Apakah keempat wilayah ini menjadi salah satu atau fokus utama dari koalisi Anda misalnya untuk mengawal para paslon dan juga pendukung agar ya tensinya tidak terlalu tinggi, atau di luar dari wilayah itu sebenarnya juga menjadi salah satu hal yang jadi perhatian khusus sebenarnya, Pak Sarmuji? Ya, sebenarnya tidak hanya di beberapa daerah yang disebut dalam indeks kerawanan pilkada ya, tetapi semua daerah mesti harus kita pantau dengan cukup jeli. Mengapa? Karena kontestasi ini sebenarnya kontestasi yang ingin membangun suatu loyalitas yang fanatis masing-masing pemilih. Pemilih diharapkan tidak berpindah dukungan dan lain sebagainya. Kadang-kadang satu pasangan calon itu menggunakan isu-isu tertentu untuk membangun loyalitas, membangun soliditas, dan isu-isu itu adalah isu-isu yang sensitif sebagaimana yang saya sebutkan tadi, isu permodalisme, isu agama dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang juga ada calon yang tidak mengenerate isu itu, tetapi menikmati ketika isu itu muncul, karena menganggap isu tersebut bisa meningkatkan keterpilihan yang bersangkutan. Ini yang harus diantisipasi, dan partai politik seharusnya tidak boleh tinggal diam ketika ada fenomena seperti itu. Jadi partai politik tidak boleh membiarkan suatu calon menikmati isu-isu itu demi keterpilihannya saja. Partai politik harus mengawal keterpilihan itu betul-betul ya. Halo? Iya, tidak tinggal diam itu gimana? Apakah kemudian akan ada sanksi tertentu atau ada hukuman tertentu, seperti apa? Kita harus lebih preventif ya. Kalau ada hukuman tetapi kejadiannya sudah terjadi, buat apa? Jadi sejak awal partai politik harus mengguidance. Kita akan mengguidance calon-calon kita agar tidak menggunakan isu-isu itu atau tidak menikmati ketika isu-isu itu muncul. Kasus pilkada DKI misalkan, itu tadi yang disebut oleh Bang Ciko itu ada indikasi benar bahwa suatu calon itu ya membiarkan saja ketika isu-isu SARA muncul, ketika isu bermodalisme muncul, sehingga menjadi sesuatu yang eskalatif sifatnya. Kalau sudah sangat tegang nanti akan sulit untuk dicegah. Karena itu sedari awal, sebelum itu kejadian, partai politik harus mengguidance masing-masing calonnya, jangan sampai menggunakan isu-isu yang sensitif itu. Kalau menggunakan, ada indikasi menggunakan, segera direm supaya tidak terlanjur jauh.
Ya. Baik, oke. Kalau dari sisi Bang Ciko seperti apa melihat ada beberapa wilayah yang ini diduga nantinya bisa muncul konflik di sana? Sejak awal ketika kita mempersiapkan untuk pilkada ya bagi PDI Perjuangan, kita sudah mendesain cara-cara kampanye yang baku yang harus diikuti oleh calon-calon kepala daerah dari partai kami gitu ya. Salah satunya adalah untuk mengubah cara-cara lama PDI Perjuangan yang biasanya agresif, ofensif, dan kemudian kita ingin kampanyenya dilakukan secara riang gembira dan merangkul ya. Kita memberikan contoh yang utamanya ada di Jakarta, seperti menunjuk Cak Lontong misalnya untuk menjadi ketua tim ses itu sebagai simbol, selain juga Cak Lontong memang memiliki kemampuan-kemampuan lain yang kita akui untuk bisa dapat memimpin sebuah tim, tapi juga Cak Lontong juga kita jadikan simbol bahwa untuk kampanyenya Mas Pram dan Bang Dul ingin kampanye yang damai, kampanye yang merangkul, kampanye yang riang gembira tapi substantif, seperti juga lawakan-lawakannya Cak Lontong yang cerdas gitu ya dan cukup dipahami oleh semua kalangan. Artinya di daerah-daerah pun kami berharap yang sama dan kami melakukan pelatihan-pelatihan. Kita kebetulan saya ada di tim nasional pemenangan pilkada PDI Perjuangan, udah gelombang keempat, hampir semua calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah ikut, dan salah satu materinya yang juga dibawakan oleh kami dari tim 38 orang yang di dalam tim maupun pembicara-pembicara luar selalu mengatakan bahwa hari-hari ini juga masyarakat juga sudah jengah, sudah capek, sudah malas mendengar kampanye-kampanye yang mengadu domba, kampanye-kampanye yang bersifat ofensif, ya lebih ingin mendengarkan gagasan, visi, misi, dan disampaikan melalui cara-cara yang fun gitu, yang menyenangkan. Di tingkat kepala daerah, di tingkat pasangan calon, oke lah, sudah di guidance. Tapi di tingkat relawan seperti apa, Bang? Ini kan sesuatu hal yang sulit untuk kemudian dikontrol lah. Ya, dalam pelatihan itu kan juga mereka mengirim koordinator relawan ya. Jadi pada prinsipnya mereka juga mendapatkan masukan-masukan dari kami, pelatihan-pelatihan dari kami, dan salah satu materinya seperti itu. Tapi kan kalau kita bicara soal masyarakat memang agak sulit ya, dan setiap masyarakat itu kita nggak bisa menafikan bahwa setiap daerah punya karakternya masing-masing gitu. Karakternya orang Sumatera beda dengan karakternya orang Jawa, beda dengan suku Dayak, beda dengan teman-teman yang berada di Papua gitu. Ada hal-hal yang mungkin kalau dibicarakan di Sumatera itu tidak menyinggung hati, tapi dibicarakan di Jawa itu menyinggung perasaan. Nah, ini yang juga memang saya rasa partai politik mempunyai peran dan harus mengambil peran itu untuk bisa mendamaikan minimal konstituennya dulu masing-masing. Kalau semuanya sudah sepakat seperti itu, saya rasa hal-hal lain bisa diminimalisir. Tapi tentunya ada hal yang kita juga takuti ya, selain tadi paslon menikmati bila terjadi hal-hal seperti itu. Dan kita berharap juga kadang-kadang nih di negara manapun lah, saya nggak cuma bilang di Indonesia gitu, ada faktor-faktor dari luar ya kan, faktor-faktor intel yang ingin merusak-rusak pilkada ya kan, merusak kedamaian dan lain-lainnya. Kita harap ini tidak terjadi di pilkada yang sekarang. Oke, Mas Adi, ada faktor lainnya ternyata yang bisa juga memicu kericuhan yang ada di pilkada ini, Mas Adi? Karena secara prinsip sebenarnya Rati dan Alfat ya, pilkada itu adalah kompetisi. Jadi potensi clash-nya itu ya saya kira hampir terjadi di semua wilayah. Bukan hanya di beberapa wilayah yang tadi sempat disebut sebagai indikasi kerawanan. 545 kabupaten dan kota dan provinsi. Kalau kita memahami pilkada itu adalah persaingan, disitulah sebenarnya bagaimana titik kulminasi terjadinya clash dan bentrokan satu sama yang lain. Loh, ini mau pilkada kok mau menang, jadi apapun akan mereka lakukan. Black campaign, negatif campaign, termasuk coin campaign, mereka akan berarti semua lakukan. Ada yang masih menggunakan hal-hal seperti itu ya? Sangat mungkin, karena begini, pilkada kan itu diibaratkan orang lomba panjat tebing, atau seperti yang sering kita lihat. Bagaimana kalau panjat tebing itu? Kalau dia lawannya lebih tinggi dari kita, pasti kakinya itu ingin ditarik tuh satu persatu. Bagaimana cara menarik kakinya itu biar melorot? Ya tenang, dengan cara menyerang itu, ofensif, agresif, dibuka aibnya, negatif campaign, bahwa dia punya masalah dengan persoalan apapun dan seterusnya. Begitupun dengan yang menang, kalau rivalnya itu sudah mulai mendekati, kepalanya itu perlahan mulai diinjak itu. Sama kampanyenya, hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya buruk itu disampaikan. Tapi yakinlah bahwa kampanye yang sifatnya negatif ataupun yang black campaign itu kalau dalam kondisi alamiah mungkin masih dianggap dimaklumi. Kan ada masyarakat yang dia tidak beririsan dengan paslon tertentu, artinya dia berbuat sesuatu yang sifatnya negatif. Para paslon ini sudah tahu. Yang agak diributkan itu kalau kemudian kampanye-kampanye negatif itu by design dan disuruh. Itulah letak keributannya. Kalau tiba-tiba ada orang bangun tidur, dia kemudian bicara buruk-buruk terkait dengan calon, paling samperin. Ayo stop,
Kalau kita tidak dipersoalkan, tapi problemnya by design dan suruh by itu ada design juga. ini yang kemudian berjejaring di banyak tempat. Satu dimatikan, di tempat yang lain muncul. Ini yang mestinya kalau saya melihat kecenderungan secara umum, kampanye negatif, kampanye hitam dilakukan dengan apapun, secanggih apapun itu terdeteksi. Sekarang begitu banyak instrumen, begitu banyak alat, siapa yang memproduksi kampanye dan isu-isu negatif itu. Baik, bagaimana kemudian jaminannya agar negatif campaign dan juga black campaign ini tidak terjadi dari para partai pendukung ini? Kita akan bahas saja ya, termasuk Pasar Muji dan juga Bang Ciko nanti akan jawab. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, negatif campaign tadi disebutkan Mas Adi, ini suatu hal yang sepertinya umum terjadi di pemilihan kepala daerah begitu ya. Jika kemudian ada yang melakukan kesalahan ya tinggal diinjak kepalanya atau misalnya tertinggal ditarik kakinya tadi seperti itu. Nah, apa jaminannya nih Pasar Muji agar kemudian negatif campaign ini bisa terhindari, bisa tidak dilakukan oleh para pasangan calon yang didukung oleh koalisi Anda? Ya, jadi ini tergantung keyakinan masing-masing calon yang kita usung ya. Kita mesti memberi keyakinan dan mengubah mindset dari para kontestan sebelum berlaga. Mungkin ada keyakinan seperti disampaikan oleh Mas Adi tadi itu, tetapi cara-cara yang kreatif, yang menyenangkan sebenarnya telah terbukti untuk bisa memenangkan kontestasi. Seperti kemarin Pak Prabowo menghindari betul cara-cara black campaign, negatif campaign, mengubah itu menjadi cara-cara yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang semua orang suka, terlibat betul-betul pemilu atau pilkada menjadi ya ajang pesta demokrasi beneran gitu. Dan ini yang harus kita yakinkan. Dengan demikian orang tidak akan menggunakan cara-cara negatif campaign maupun black campaign tersebut. Ada satu cerita di dalam film Wag the Dog itu bisa menggunakan cara yang kreatif meskipun ini agak tricky ya, tetapi saya ingin menekankan pada kreativitas untuk mengangkat elektabilitas suatu calon. Ada satu kandidat presiden yang itu incumbent melorot sekali elektabilitasnya sampai 11%, dalam waktu beberapa minggu harus diangkat elektabilitasnya. Tetapi dengan cara-cara yang kreatif, negatif campaign, black campaign tadi itu bisa dilawan dengan cara yang spektakuler, dengan satu rekayasa campaign yang sangat indah, lalu bisa menjadikan elektabilitasnya naik lagi dan memenangkan pertarungan di election di Amerika dalam sebuah film Wag the Dog. Tentu ini perlu kreativitas yang mumpuni dari pasangan calon dan tentu itu kita tekankan di masing-masing calon yang kita usung. Baik, Bang Ciko, ternyata juga masih ada beberapa pihak yang masih menggunakan tadi strategi black campaign, negatif campaign, dan lain sebagainya. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apa antisipasinya? Atau strateginya seperti apa? Kalau nanti Anda kena black campaign gitu. Strategi utamanya gini, strategi utamanya tentunya kami menghimbau, bahkan memerintahkan untuk semua tim dari tim resmi ya, tim resmi yang terdaftarkan di KPU, dari semua pasangan calon di seluruh daerah yang menggelar pilkada ini, untuk menimbun ruang-ruang udara dan darat dengan kampanye-kampanye positif. Itu kan contoh. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah memberikan contoh. Karena memang tadi kadang-kadang black campaign, hoax, atau hal-hal yang sifatnya negatif, yang berlebihan ya. Karena negatif campaign pada satu level itu sebenarnya masih diperbolehkan. Kalau kita bicara soal kegagalan paslon lain dalam ketika mereka memimpin sebagai incumbent misalnya kan kita mempoint out kesuksesan maupun kegagalan itu sah-sah saja, tapi hal-hal yang sifatnya menghina tadi soal SARA dan lain-lain sering dilakukan oleh tim-tim di luar tim resmi ya, bisa juga simpatisan, bahkan yang tidak dikenal sama sekali oleh tim resmi maupun paslon ya kan, karena memang saking semangatnya, saking bencinya, mungkin karena sukunya berbeda dengan paslon yang dia nggak suka, jadi dia melakukan hal-hal yang sifatnya itu. Tapi cara utamanya itu memberi contoh dari tim resmi itu, tidak boleh sama sekali mengeluarkan hal-hal yang sifatnya negatif atau black campaign, dan juga menimbun ruang-ruang udara, darat, di TV, online, bahkan juru bicaranya juga harus yang simpatik seperti saya misalnya, ya kan, untuk supaya itu menular kepada masyarakat dan para pendukung. Vibes gitu ya. Mas Adi nih, yang tidak kalah simpatik, pesan terakhir nih Mas Adi nih agar kemudian
deklarasi damainya tidak hanya sekedar di mulut para paslon saja? Ya kan sebenarnya kuncinya pada elit, kuncinya di kontestan, kuncinya itu di tim pemenangan. Jangan panggung depannya itu manis, tapi panggung belakangnya buruk. Dan itu yang sebenarnya ingin kita antisipasi. Kalau ditanya ke Bang Sarmuji, Bang Ciko, bagaimana strateginya, pasti baik, Pak. Tapi kan di belakang kan beda ceritanya. Terutama kalau melihat angka-angka elektabilitasnya agak sedikit tercecer, pasti semua paslon itu semua partai mencoba untuk menggunakan banyak cara mendowngrade para figur yang kemudian dinilai akan menang. Mendowngrade itu ya pasti dengan hal-hal sifatnya negatif. Disebutkan bahwa dia misalnya istrinya 2, ini kinerjanya nggak bagus, itu kan negatif campaign. Ya, mulai personal. Sangat personal, tapi selama itu faktual, itu disampaikan. Yang agak sedikit miring itu kalau yang kemudian black campaign, menduduh tanpa dasar bukti. Dan itu yang juga sering terjadi. Tapi satu hal, di semua wilayah sekarang kan bonus pemilih mudanya tinggi. Jadi kampanye-kampanye menyerang itu tidak terlampau disukai, tidak laku, dan kemudian itu justru akan menjadi fight back. Betapa pelaku yang melakukan kampanye dengan agresif, dia tidak akan mendapatkan simpati apapun. Baik, catatannya luar biasa dari Mas Adi. Kita harapkan memang deklarasi damai tidak hanya sekedar di mulut dan benar-benar terwujudkan di pilkada kali ini. Terima kasih Mas Adi, Bang Ciko, Pak Sarmuji, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami pun harus undur diri. Saya Alfa Tauhid. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.